Jaksa penuntut umum yang kami hormati serta persidangan yang kami hormati. Dalam hasil perhitungan BPKP merupakan perhitungan tanpa dasar secara teknis, sehingga keterangan BPKP perwakilan putusan memberikan terdakwa yang berkaitan umuri dalam keterangannya ahli dan BPKP perwakilan surat tidak mengetahui persis terkait investigasi yang dilakukan olehnya dalam menentukan kerugian negara untuk dijadikan rujukan jaksa penuntut umum dalam menentukan seseorang menjadi tersangka, sehingga keterangan ahli dari BPKP perwakilan Sulawesi Utara sangat kabur, tidak bisa menjawab pertanyaan spesifik dari kuasa hukum terdakwa yang berkaitan umuri. Kekurangan ahli dari BPKP dalam konteks hukum adalah tidak berwenangnya BPKP untuk menyatakan adanya kerugian negara atau PKN, karena hal ini tersebut tidak termasuk dalam kewenangan atributif mereka. Meskipun BPKP dapat melakukan audit investigasi untuk mengidentifikasi adanya suatu kerugian dan potensi kerugian negara, putusan akhir mengenai atau tidaknya kerugian negara bukanlah wewenang dari BPKP. Dalam keterangan juga ahli BPKP perwakilan Sulawesi Utara tidak berwenang untuk menyatakan atau memutuskan adanya kerugian negara. Hal ini telah sesuai dengan berbagai putusan badan pengadilan, badan dugaan tindak pidana korupsi yang hanyalah berwenang untuk menindaklanjuti sebuah putusan kerugian. Sedangkan dalam keterangannya juga ahli BPKP menerangkan dalam konteks kerugian negara salah satu acuan adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI yang notabene BPKRI Sulawesi Utara sudah kami melakukan audit bersama-sama pekerjaan jalan untuk Moronge pada perkara yang sudah sementara disidangkan ini. Sehingga dalam pembelaan kami pada agenda sidang hari ini menyatakan dengan tegas dan benar sesuai fakta bahwa kerugian hasil audit lembaga resmi BPKRI sudah dibayarkan yang sudah kami sampaikan pada agenda sidang pemeriksaan saksi dan kami sampaikan dalam agenda sidang hari ini lampiran 11 pada dokumen lampiran yang kami sudah sampaikan. Sehingga dari hasil audit BPKP perwakilan Sulawesi Utara, pihak yang keliru mungkin menganggap hasil audit BPKP sebagai keputusan final untuk menetapkan kerugian negara. Padahal BPKP hanya sebagai lembaga yang melakukan audit investigasi, yang artinya bisa saja hasil investigasi dari BPKP tidak menjadi rujukan secara final untuk menentukan kerugian yang dimaksud dalam perkara akuo. Sehingga keterangan ahli dari BPKP dalam konteks hukum adalah pihak yang memberikan analisis keuangan, tetapi bukan pihak yang memberikan otoritas hukum menetapkan dan atau tidaknya kerugian negara. Bahwa dalam konteks pada perkara tindak pidana korupsi kami menyatakan adanya kesalahan metodologi penghitungan kerugian negara yang disidangkan pada saat ini. Auditor hanya semata-mata menghitung berdasarkan data yang diterima penyidik termasuk BAP dari saksi-saksi, sehingga hasil tidak keterangannya tidak bisa menjelaskan item pekerjaan apa saja yang dijadikan dasar kerugian oleh BPKP. Dalam faktanya, BPKP perwakilan Sulawesi Utara tidak melakukan pemeriksaan secara utuh, hanya 3 jam kerja dan semua segmen pekerjaan dibanding dengan BPKRI melakukan audit hasil pekerjaan selama 2 hari. Dan lebih parah lagi, auditor BPKP paling tidak seperti tidak mengetahui data yang valid. Dokumen yang ia periksa, dokumen hanya didapatkan dari penyidik, sehingga selaku kuasa hukum terdakwa yang tertemui berpendapat apa bedanya hasil penyidikan dari penyidik dan dokumen BPKP yang didapatkan juga dari penyidik. Dalam menetapkan kerugian BPKP perwakilan Sulawesi Utara menghitung kerugian di atas kertas, ahli harus melakukan klarifikasi dengan pihak terkait. Ternyata tidak. Dalam hal ini tersangka atau saksi dalam BAP penyidik. Seseorang ahli menghitung kerugian keuangan negara menghitung negara dengan mengacu 2 aturan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 175 Tahun 2000 pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan sudah kami sampaikan di dalam pembelaan yang disampaikan saat ini. Rendahnya kualitas ahli perhitungan kerugian keuangan negara ini bukan hanya ketidakpahaman auditor terkait aturan, tetapi tidak paham prosedur investigasi dan tidak mengenal hak asasi manusia dalam konteks ini adalah terdakwa. Sehingga soal betapa buruknya kualitas ahli perhitungan kerugian negara, mereka sering melanggar prosedur atau protap. Kami kuasa hukum terdakwa yang tidak berkeyakinan hakim tidak terikat sepenuhnya oleh hasil tersebut
dan memiliki keleluasan untuk mempertimbangkan alat bukti lain dan mengambil keputusan sendiri mengenai besar kerugian dalam konteks fakta sidang dari dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara. Dalam hal ini, kami selaku kuasa hukum dari terdakwa yang menanggapi terkait ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Manado. Secara umum selaku menyusun dokumen hasil penelitian kurangnya volume harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang terjadi fakta di lapangan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dijadikan dan dilanjutkan di tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena secara materi bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum untuk menjamin tugas negara, menjamin kesejahteraan rakyat terlaksana dengan baik dan wujudnya keadilan yang seadil-adilnya bagi klien kami dan Rektor Ratu Muri. Hasil pemeriksaan ahli konstruksi dilakukan oleh Henry Cepala tidak cermat dan tidak jelas serta tidak lengkap, di mana dalam pelaksanaan pengukuran di lapangan yang terbagi atas 40 segmen di lokasi dengan nilai total pekerjaan 8,4 km hanya dilakukan selama 6 jam dari jam 9.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA. Dibuktikan dengan dokumentasi di lokasi di mana pekerjaan rekonstruksi peningkatan jalan dalam Kota Morangi, sehingga pemeriksaan tersebut digunakan ketidaktelitian oleh ahli. Dalam item hasil pemeriksaan ahli tersebut terdapat perbedaan volume dan mutu pekerjaan berdasarkan tabel yang sudah disampaikan oleh ahli pada minggu yang sebelumnya. Kami simpulkan bahwa pemeriksaan ahli tersebut tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Yang ada hanyalah merupakan asumsi dan opini setiap dari ahli konstruksi tersebut. Adapun keterangan hasil pemeriksaan ahli tersebut tidak benar berdasarkan hasil pemeriksa atau audit badan pemeriksa keuangan. Dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang tertanggal pada 12 Mei 2022. Dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim audit BPK dan Inspektor Kabupaten Kepulauan Talaut dilakukan selama 2 hari dengan 40 segmen. Hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara bersama ahli merupakan sangat tidak cermat dan tidak jelas. Berdasarkan penjelasan dalam materi dakwaan poin A dan B telah dijelaskan terkait peran fungsi dan yang berpengemudi pekerjaan yang sebagai PPK dalam Kota Morangi dan sudah disampaikan di dalam nota pembelaan saat ini. Majelis yang mulia dan penuntut umum dalam persidangan yang kami muliakan, bahwa yang disampaikan oleh ahli dan BPKP hasil uji untuk laboratorium uji materi Politeknik Manado sudah kami sampaikan di dalam lampiran 7, dan itu sangat lengkap seperti tidak yang disampaikan oleh ahli dari konstruksi. Kemudian bukti pembayaran termin sudah kami lampirkan dalam lampiran 6, sudah disampaikan dalam bukti yang kami sudah berikan. Ada yang kontrak, ada yang 1, ada yang 2, dan persetujuan ada yang dari Kementerian Keuangan. Bahkan yang disampaikan oleh ahli kami saat membantah bahwa kami ada persetujuan dari Kementerian, persetujuan ada dari Kementerian Keuangan. Terkait SDM juga kami sudah lampirkan, surat teguran juga kami sudah lampirkan, dokumen hasil pemeriksaan dan teknologi sudah kami sampaikan, WHO sudah kami lampirkan, dan berita acara kami sudah lampirkan. Dari hasil pemeriksaan BPKP maupun ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Manado, bahwa ada pendapat yang dituntut dipertanggungjawab atas kekurangan pekerjaan ini adalah pemilik tentara baru, penyedia bahan-bahan dan alat-alat pekerjaan konstruksi kapasitas dalam Kota Morangi, Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2021 yang disampaikan oleh ahli pada sidang-sidang sebelumnya dan dalam BAP ahli. Sehingga kami berkeyakinan bahwa yang tidak bisa bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud seperti yang disampaikan kami pada saat ini. Majelis yang mulia dan penuntut umum, surat dalam persidangan yang kami sampaikan terkait
apa yang disampaikan oleh ahli tidak benar. Kami telah melampirkan backup data, bukti pembayaran termin sampai kemajuan 100% dan hasil uji lab dari Politeknik Negeri Manado yang dibawa, di mana ahli konstruksi bernaung sebagai lembaga yang ahli melakukan pekerjaan setiap hari. Adendum kontrak kami sudah sampaikan. Ketidaksesuaian fakta dalam keterangan saksi, tidak ada perbuatan terjadinya sebuah keadaan karena penyesuaian baik antara yang satu maupun antara yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, bahwa kami tidak melakukan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tidak adanya fakta dan keterangan sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan klien kami. Dalam fakta sidang tidak dibenarkan dan tidak ada fakta yang mengarah kepada klien kami yang tertulis terkait tentang pasal tentang ayat 2 yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Keterangan terdakwa yang tertulis sudah benar dan tidak ada perubahan sampai saat ini bahwa klien kami telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah kontrak. Majelis Hakim yang terhormat jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang klien yang termuliakan. Majelis Hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, unsur mempercayai diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam tuntutan jaksa tidak memiliki kekuatan secara fakta dan keterangan saksi bahwa kata atau dalam unsur tersebut di atas mengandung makna afirmatif. Artinya bisa mempercayai diri sendiri atau mempercayai orang lain atau mempercayai suatu korporasi di mana ketiganya mempunyai gradasi yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi berarti telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dalam fakta sidang terdakwa tidak merupakan unsur mempercayai diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan tidak terbukti secara fakta dan tidak terbukti dalam keterangan saksi. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 saksi Hendro Pemilang memerintahkan saksi Sony Sakaliuhar untuk melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja dengan terdakwa yang Refli Rahimuri SC selaku pejabat membuat komitmen bagaimana surat perjanjian nomor 4 garing SP garing SPPK RPKSJ IKMR garing DPU TR garing 5 garing 2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai kontrak sebesar 18.981.321.264 rupiah. Bahwa terdakwa yang tertulis tidak melakukan perlawanan hukum dalam pekerjaan rekonstruksi Jalan Kota Moroge yang diperkarakan dalam sidang yang mulia ini, bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dilanggar dalam konteks pelaksanaan proyek pekerjaan peningkatan jalan dalam Kota Moroge ini,